Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum mulai, mohon konfirmasinya apakah suara dan juga layar sudah diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Mohon uh, respon ya di kolom chat. Ya, terima kasih. Kita mulai saja untuk Philip Morning Market Call pagi hari ini. Ya, kita mulai Philip Morning Market Call edisi Desember 22, 2021 dengan sedikit mereview pergerakan IHSG di penutupan perdagangan kemarin, di mana IHSG menguat 0,11%. Jika kita lihat memang indeks regional Asia juga terpantau menguat. Di antara penguatan terbesar memang terjadi di Nikkei setelah adanya pelemahan yang dalam di perdagangan sebelumnya. Nikkei menguat 2,08% di perdagangan kemarin, disusul oleh Hang Seng Index sebesar 1%. Mayoritas indeks Asia rebound didorong oleh ekspektasi bahwa vaksin yang tersedia dapat menahan gelombang penularan dari varian baru Omicron dan sinyal dari Presiden Amerika Serikat Biden yang masih optimis dengan agenda-agenda ekonominya. Dari bursa Eropa, FTSE dan juga DAX menjadi wakil dari indeks regional ini dengan penguatan masing-masing sebesar 1,38% dan 1,36%. Dari bursa Wall Street terpantau juga masih menguat, yang mengindikasikan adanya signal yang cukup positif. Di antara penguatan yang terbesar terjadi di Nasdaq sebesar 2,40%, disusul oleh S&P 500 sebesar 1,78%. Kalau kita lihat pembukaan indeks Asia pagi hari ini cenderung mix dan ada kecenderungan menguat, menyusul adanya penutupan indeks Wall Street yang juga menguat di perdagangan semalam. Dari bursa komoditas, kita melihat di sini mayoritas juga mengalami penguatan. Di antara penguatan terbesar terjadi di koper atau tembaga sebesar 0,93, sedangkan komoditas unggulan Indonesia seperti CPO menguat 0,48%. Selain itu, batu bara terpantau melemah 0,29% dan masih di antara level 170 US dollar per metric ton. Sedangkan untuk dua harga acuan minyak mentah dunia, untuk benua Amerika yaitu WTI menguat 0,15%, sedangkan di luar dari benua Amerika yaitu Brent menguat 0,08%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pagi hari ini, kami memproyeksikan IHSG cenderung akan bergerak bullish dengan tingkat yang cukup moderate di antara rentang support dan resisten yaitu 6.530 dan 6.579. Kami merekap beberapa berita korporasi, di antaranya ada Raw Energy Tbk yang mengumumkan akan membagikan dividen interim dengan total 350 miliar atau 350 miliar US dollar. Selanjutnya ada PBID atau Panca Budi Idaman Tbk yang mengumumkan target pendapatan tumbuh 10-15% di tahun mendatang. Dan yang terakhir ada MTLA atau Metropolitan Land Tbk yang menargetkan marketing sales tumbuh 15% di tahun mendatang. Untuk rekomendasi kita pagi hari ini, menyusul adanya penguatan yang dan juga kondisi yang cukup baik dari harga komoditas minyak dunia, kami melihat di sini korelasinya terlihat juga potensi akan terjadi ya di salah satunya Medco Energi. Dari teknikalnya, kami rasa Medco saat ini sedang tertahan di area support 470, ditambah stokastik yang ada satu pergerakan positif, menyusul candlestick yang ditutup pada perdagangan kemarin yang
kita sama-sama bisa lihat di sini formasinya lebih cenderung ke arah bullish, dan kalau kita bisa lihat di sini ada tendensi yaitu bullish harami. Jadi dengan begitu kami rasa Medco bisa dijadikan pilihan trading Bapak dan Ibu, dan tentunya ini adalah pilihan untuk trading jangka pendek kurang lebih 1 minggu, karena Medco sebenarnya dari jangka menengah ini masih masuk ke dalam fase bearish yang masih berpotensi untuk berlanjut. Jadi dengan adanya satu reversal atau rebound di area support-nya, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan untuk hold jangka pendek. Trade buy di kisaran 472 dengan target price pertama di 498. Dan ketika target price pertama ditembus, kami rasa untuk target harga selanjutnya, Medco masih layak ditunggu di area 504. Sedangkan stop loss kami tetapkan atau kami sarankan di area 458. Yang kedua ada SMGR. Kalau dilihat memang sepintas jangka menengah SMGR ini masih tidak begitu menarik. Namun kalau kami lihat di sini SMGR sudah mengalami penurunan yang sangat dalam, ditambah adanya signal yang lebih positif dari stokastik dan juga candle yang bisa dikatakan akan memberikan signal reversal dari jangka pendek, kami rasa SMGR masih berpeluang untuk mencatatkan satu technical rebound, dan tentunya ini adalah pilihan trading jangka pendek. Untuk trade buy, kami sarankan di 7.325, sedangkan target price pertama di 7.675 dan target price kedua di 7.800. Stop loss kami sarankan di 7.150. Yang ketiga ada WSKT atau Waskita Karya Persero Tbk. WSKT sudah bergerak cukup dalam dari pelemahannya di awal Desember lalu. Saat ini WSKT terpantau dari candlestick-nya lebih membentuk pola hammer dengan dukungan dari stokastik RSI yang bergerak di area oversold dan juga sudah golden cross di area tersebut. WSKT kami rasa ada satu potensi rebound. Jika kita lihat dari historical pergerakannya, memang Waskita Karya ketika sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan dilanjutkan dengan satu candle atau signal bullish, Waskita Karya terpantau bisa mengalami satu sedikit rebound, dan dengan begitu juga kami sarankan untuk trading jangka pendek di area 745 untuk entry buy, sedangkan target price pertama di 780 dan target price kedua di 790. Stop loss kami tetapkan cukup dekat, area stop loss-nya ada di kisaran 730, karena kami khawatirkan ketika Waskita Karya tidak bisa rebound pada hari ini, potensi ke depannya mungkin akan lebih melanjutkan ke arah yang negatif atau bearish trend-nya masih bisa berlanjut. Yang terakhir ada ACST atau Aset Indonesia Tbk. ACST dari pergerakan terakhir juga lebih cenderung rebound atau tertahan mendekati area 1,618 Fibonacci retracement. Sementara dari historical pergerakan, ACST juga terpantau sempat rebound di area Fibonacci retracement 1,618. Jadi dengan begitu, kami rasa ACST ini masih akan cenderung tertahan di atas area support dari Fibonacci retracement tadi. Sedangkan untuk kesimpulannya, kami rasa trade buy di area 224, target price pertama di 232, dan target price kedua di 234. Stop loss kami sarankan di 220. Semua rekomendasi kita pagi hari ini adalah rekomendasi untuk trading jangka pendek, dan kita belum sarankan untuk trading atau hold lebih panjang lagi. Kemudian kami akan mengumumkan beberapa agenda edukasi Philips Sekuritas Indonesia dalam sepekan. Di antaranya ada edukasi, yaitu dengan judul memaksimalkan investasi di reksadana dengan Poems ID, dengan materi pengenalan reksadana, subs dan redeem, fund detail, dan juga fitur-fitur yang ada di Philips Sekuritas Indonesia. Acara ini akan diadakan di hari Rabu 22 Desember 2021 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat.
Agenda lainnya yaitu Bring Your Investment to the Next Level Global Market. Acara ini akan diadakan di hari Jumat 24 Desember 2021 pukul 4 sore sampai dengan selesai. Seluruh acara ini gratis untuk Bapak dan Ibu nasabah Philips Sekuritas Indonesia. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin join, Bapak dan Ibu bisa langsung akses link yang ada di slide ini atau nantinya link Zoom webinar ini akan dibagikan ke masing-masing grup via WhatsApp maupun Telegram. Baik, mungkin terima kasih dari saya. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk menuliskan segala pertanyaan di kolom Q&A dan kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, berhubung pertanyaan banyak sekali yang sudah masuk di kolom Q&A, kita bisa mulai saja untuk mempersingkat waktu. Di antara pertanyaan pertama, Bapak dan Ibu mempertanyakan ACE dan juga Medco. Kebetulan Medco kita rekomendasikan pagi hari ini dan mungkin untuk penjelasannya sudah bisa dijelaskan, kita bisa pilih lagi pertanyaan lainnya, yaitu Era Jaya. Oke, yang pertama mungkin untuk ACE Hardware Indonesia Tbk. Pergerakan terakhir ACE Hardware ini terpantau tertahan di area EMA 13. Kalau saya pribadi menggunakan EMA 13 dan 24 sebagai guidance dari exponential moving average yang akan menggambarkan pergerakan jangka pendek. ACE Hardware tertahan di bawah EMA 24, walaupun ada penembusan di atas area tersebut, namun kami rasa di sini ACE Hardware dengan candle yang lebih bearish setelahnya, ini potensi untuk tertahan terlebih dahulu di area EMA 24, dan secara historical pun juga seperti itu, ACE Hardware juga masih tertahan di bawah atau di antara area EMA 24, sehingga dengan begitu ACE Hardware kita bisa hindarkan dulu resikonya karena potensial downside-nya masih terbuka lebar. Jadi baiknya mungkin Bapak dan Ibu yang sudah memiliki saham ini atau ACE Hardware ini bisa langsung gunakan strategi sell on strength untuk keluar dari ACE Hardware ini. Kami rasa ACE Hardware dengan kalaupun memang EMA 24 masih menjadi dynamic resistant, kami rasa ACE Hardware punya potensi kembali bergerak di area 1190 sesuai dengan historical pergerakannya yang berada di area ini atau di bulan November kurang lebih. Di situ ada area support 1325 kemudian harga ditembus oleh ACE Hardware. Kami khawatirkan seperti itu dengan adanya penahanan di bawah atau di kisaran exponential moving average 24. Selanjutnya untuk Era Jaya Swasembada. Era juga sayangnya sampai saat ini kembali tertahan di bawah EMA 13. Dari sebelumnya juga Era Jaya ini sempat konsolidasi di area EMA 90 dan setelahnya harga confirm adanya penembusan di bawah area tersebut. Jadi kami rasa dengan adanya signal yang semakin memperkuat ya, di sini ada signal bahwa era tertahan di bawah EMA 13, kami rasa ini memperkuat, semakin memperkuat adanya breakout di bawah area EMA 90. Jadi sayangnya untuk Era Jaya kita rekomendasikan bisa sell ataupun cut loss karena khawatirnya penurunan yang akan terjadi setelahnya akan lebih dalam lagi.
Kalau kita gunakan Fibonacci retracement, mungkin ilustrasi pertama untuk target harganya ada di kisaran 570-an. Sedangkan untuk support klasik, Era Jaya punya area support klasik di area 575. Jadi memang tidak begitu jauh dari support Fibonacci retracement, jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan saja rentang 575 sampai 570 untuk target harga atau level yang bisa diamati setelahnya. Baik, selanjutnya untuk Antam dan Indi, di antara Bapak Ibu menanyakan analisanya untuk Antam dan Indi, apakah sebaiknya dilepas saja atau ada kenaikan dalam waktu dekat ini? Oke, kita coba untuk sedikit membahas Antam ya, dan mencermati pergerakan terakhirnya. Baik, Antam terakhir ini, kalau kita lihat di sini ya, dari candle ini sebenarnya cukup positif, ada satu signal bullish engulfing dengan dukungan dari stokastik RSI yang bergerak di area mendekati oversold dan juga adanya golden cross di area tersebut. Ditambah lagi Antam ini rebound tepat di area tepat di area support 2220. Kami rasa area ini masih menjadi area support kuat yang potensi untuk menahan pergerakan dari Antam, karena memang dengan pola seperti ini, Antam sepertinya juga akan cenderung rebound terlebih dahulu, tapi kita bisa lihat dulu sejauh apa rebound yang terjadi di Antam. Kita bisa perhatikan mungkin area yang paling jauh ya, yang bisa kita asumsikan ini ada di kisaran 2320-an. Di area ini mungkin Antam akan rebound, tapi kita bisa lihat apakah Antam ini bisa melampaui dari titik pertama ini atau target price pertama ini atau tidak. Karena kalau begitu, Antam ini sudah berhasil breakout di atas EMA 24. Jadi, itu adalah penentunya. Apakah Antam ini bisa kembali bergerak di atas exponential moving average 24 atau tidak. Karena kalau memang masih tertahan, kami sarankan mungkin tidak untuk dipegang lebih panjang lagi atau di hold lebih panjang lagi karena supportnya di 2220 ini potensi untuk ditembus seperti itu. Jadi memang sesuaikan dengan posisi Bapak dan Ibu yang memang sudah memiliki Antam sebelumnya, apakah bisa dilepas atau tidak. Karena kalau dari Bapak dan Ibu bisa pertimbangkan saja potensial upside-nya, kita bisa gambarkan bisa mencapai 2320, apakah itu worth it untuk ditunggu atau tidak, tergantung dari posisi yang Bapak dan Ibu miliki. Selanjutnya untuk Indika Energi. Kalau dari Indi ini, dia masih cenderung bisa dikatakan tertahan di area support kisaran 1595. Jadi di sini perdagangan terakhir Indi sempat menguat tipis ya, 1,60% sebenarnya. Tapi memang di sini bertepatan dengan area bekas resisten ya. Di sini ada area supportnya yang saat ini bisa kita katakan support, yaitu di sini bekas resisten yang ditembus ada di kisaran 1585 ya. Seperti itu. Jadi kami rasa Indi punya potensial rebound terlebih dahulu. Dan mungkin potensial rebound-nya juga nggak begitu jauh ya kalau kita melihat trennya seperti ini dan kurang baik sebenarnya. Mungkin yang paling yang paling layak untuk ditunggu ya itu ada di kisaran 1655 sampai 1660. Itu adalah target harga terdekat untuk Indi dan setelah itu mungkin kita bisa sarankan untuk lepas Indi secepatnya. Karena dari tren seperti ini
kita sarankan untuk berhati-hati ya, apalagi Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat risiko yang rendah. Jadi posisikan Bapak dan Ibu memiliki harga di berapa dengan potensial upside 1655 sampai 1660, apakah ini worth it juga untuk ditunggu atau tidak. Selanjutnya untuk MLPL dan juga Astra International. Kita lihat pertama untuk multipolar TBK atau MLPL. MLPL ini juga sudah menguat ya, terlihatnya di sini sudah begitu besar juga kenaikannya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada satu historical pergerakan di mana MLPL tertahan di kisaran EMA 90 hari, dan kalau kita lihat di sini memang tidak ada resisten. Resistennya mungkin yang terdekat bisa digunakan area 414. Oke, jadi 414 ini juga kita bisa asumsikan bahwa resisten kuat ya. Kenapa? Karena di sini ada penembusan area 414, namun setelahnya candle lebih cenderung bearish lagi ya. Nah, di sini kita bisa asumsikan juga adanya pencapaian area 414 di perdagangan kemarin, atau bahkan sempat ditembus ya di atas level tersebut. Ini juga akan kembali memicu adanya bearish trend yang akan terjadi selanjutnya. Kalau kita lihat di sini, kita hubungkan misalkan titik swing low dan swing high-nya. Di sini MLPL, koreksi setelah adanya penembusan area 414 itu di kisaran 0,786 Fibonacci retracement atau di kisaran 348. Jadi kita bisa gunakan lagi di sini 0,344 mungkin ya di sini. Nah, mungkin kita bisa gunakan 360 sebagai area pengamatan kembali, kalaupun memang ada satu technical rebound yang terjadi di MLPL. Jadi mungkin seperti itu pandangan kami, adanya potensi koreksi di MLPL setelah adanya penembusan area 414. Secara historical ini adalah resisten kuat. Area yang bisa dicermati selanjutnya ada di kisaran 360. Secara historical MLPL sempat bergerak ke arah bergerak ke arah Fibonacci retracement 0,786, kemudian harga cenderung rebound. Seperti itu. Jadi bisa kita tunggu dan bisa kita gunakan asumsi tersebut untuk trading plan selanjutnya. Selanjutnya mengenai Astra International, kalau dilihat dari candle terakhir ya, kalau bisa saya fokuskan dulu 3 candle atau 4 candle terakhir di sini, ini sudah confirm adanya keberlanjutan dari penurunan Astra International. Kalau kemarin kita sempat bahas, kalaupun Astra International di perdagangan kemarin bisa menguat dan bisa tutup lagi di atas EMA 90, ini ada chance Astra International untuk rebound. Tapi sayangnya, penutupan perdagangan kemarin Astra International membentuk pola bearish kembali. Dan kalau begitu, kita bisa sarankan untuk berhati-hati dan jangan sama sekali untuk masuk ke Astra International karena bahaya ini. Potensinya masih cenderung koreksi. Kita bisa tunggu nanti ya, kalau misalkan kita lihat di sini historical pergerakannya. Oke, walaupun di sini Astra International tidak tepat rebound di area Fibonacci 1,618, kita bisa gunakan lagi area Fibonacci retracement 1,618 sebagai acuan harga ke depannya, atau target harga selanjutnya. Oke, mungkin ada di kisaran 5.325 itu yang paling rendah sampai 5.400 itu adalah ya di antara level tersebut yang bisa kita cermati ya. Nanti kalaupun misalkan di sebelum adanya pencapaian area 1,618 adanya rebound, ini bisa kita perhatikan lagi. Misalkan di sini ya, ini bukan satu kepastian, ini hanya sebagai gambaran saja. Kalaupun ada rebound di antara area ini ataupun di area 1,618, ini bisa kita manfaatkan kembali untuk trading jangka pendek. Namun yang jelas saat ini kita belum bisa sarankan untuk masuk. Selanjutnya INDF dan TLKF. Indofood Sukses Makmur TBK saat ini di perdagangan kemarin ini lebih cenderung bergerak doji. Dengan begitu doji ini kita perlu adanya konfirmasi apakah di perdagangan hari ini candle lebih bullish atau tidak, karena kalaupun memang ada bullish candle, kita bisa manfaatkan juga untuk spekulatif buy.
Di sini kita lihat dari INDF. Oke, polanya akan seperti ini. Ini lebih ke arah symmetrical. Jadi symmetrical triangle itu adalah satu signal yang belum bisa ditentukan apakah ada fase bullish setelahnya atau adakah fase bearish setelahnya. Oke, seperti ini. Nah, symmetrical triangle. Jadi dia bisa masih bisa punya chance untuk naik atau bahkan bisa peluang untuk turun. Tergantung dari signal setelahnya. Jadi kalaupun dari candle hari ini itu bullish sampai penutupan perdagangan, kita bisa manfaatkan adanya satu potensi rebound dari jangka pendek. Dengan target-target harga yang bisa kita perhatikan, sebelumnya mungkin di sini INDF sempat hampir menguji area resisten. Jadi dengan begitu kita bisa gunakan lagi area resisten yang dia miliki ada di kisaran 6625 ya. Oke, itu untuk ditunggu lagi. Kalaupun memang ada konfirmasi, di sini ada candle bullish. Selanjutnya TLKM atau Telkom Indonesia Persero Tbk. TLKM terlihat di sini rebound di area mendekati Fibonacci retracement 0,382 atau area 4000, bertepatan juga dengan EMA 24 sebagai dynamic support-nya. Kami rasa TLKM dengan stokastik yang juga mendukung adanya penguatan, saya rasa Telkom ini terdekatnya mungkin akan menuju ke area 4250, ini area yang paling dekat, saya rasa. Dan potensi ya, kalau melihat signal seperti ini, potensi untuk digapai sepertinya untuk pergerakan TLKM ke depannya. Target harganya kalau memang sudah terlampaui area resisten di 4.250, tentu kita bisa gunakan Fibonacci retracement 1,618 sebagai target harga setelahnya di kisaran 4.400. Kalau bisa kita zoom out lagi, sebenarnya TLKM ini ada area resisten di sini. Nah, oke, kalau bisa saya zoom in lagi di periode khususnya itu 26 ya atau akhir September tahun 2019. Ini ada area resisten klasik di kisaran 4.400. Jadi kami rasa ini potensi untuk dicapai terlebih dahulu. Dengan formasi seperti ini kita bisa sarankan kembali untuk buy on weakness. Selanjutnya, bagaimana dengan Java dan HMSP? Kalau kita melihat Java dan juga HMSP yang beberapa perdagangan terakhir ini sempat mengalami tekanan. Bagaimana dengan saat ini? Java cenderung landai. Di sini ada penahanan area support. Kita bisa lihat di sini ada supportnya di 1545 di sini adalah area supportnya yang sempat dicapai bulan Juli lalu. Jadi di sini kami rasa ada satu penahanan terlebih dahulu area support dia karena memang di area 1545 ini adalah area yang paling dalam satu tahun ini, dalam tahun 2021. Jadi ya selayaknya mungkin Java akan tertahan terlebih dahulu sebelum nanti kita melihat apakah Java masih bisa apa Java masih tertahan di bawah EMA 24 atau tidak. Karena kalaupun ada penahanan di bawah exponential moving average 24, kita bisa sarankan atau kita bisa asumsikan lagi 1545 ini akan potensi untuk di breakout. Dan untuk potensial downside-nya Java cukup jauh juga ya, karena di sini ada classic support ada di kisaran 1430. Dan kalau kita gunakan Fibonacci retracement ya, kalau misalkan kita lihat di sini ya, untuk swing high-nya mungkin kita bisa asumsikan dulu area ini sebagai swing high-nya. Jadi memang 1.500 dari Fibonacci retracement itu adalah target pertama. Target kedua kalau 1.500 ditembus, mungkin 1430 akan lebih potensi untuk digapai selanjutnya. Kita perlu confirm ya, Java ini tertahan di EMA 24 atau tidak. Selanjutnya mengenai HMSP atau HM Sampurna Tbk. HMSP dari chart pattern juga kurang begitu menarik karena di sini kita melihat adanya satu potensial downside
yang masih bisa berlanjut sebenarnya. Kita bisa lihat di sini low-nya 995, kita hubungkan dengan swing high-nya 1065 ya, kurang lebih. Oke, nah di sini ada area Fibonacci retracement 1,618 atau di area 950 sampai 955 ini bisa dicapai selanjutnya oleh HMSP dengan tren seperti ini. Oke, baik. Ini adalah proyeksi ya pergerakan dari HMSP ke depannya. Jadi saya rasa tidak disarankan untuk masuk untuk sementara waktu di HMSP ini karena potensial downside-nya masih akan terus terbuka. HMSP punya satu historical pergerakan atau historical rebound ketika stokastik menunjukkan area yang oversold atau golden cross di area oversold, HMSP cenderung rebound, tapi rebound-nya juga tidak begitu jauh ya, ada di kisaran exponential moving average 24 hari. Jadi kalau begitu, asumsinya HMSP kalau di perdagangan hari ini HMSP menguat dan ditutup dengan penguatan yang cukup baik, kami rasa untuk spekulatif buy, target harga selanjutnya itu ada di kisaran 995, seperti itu. Atau bertepatan di bekas area support dia yang sudah ditembus, ada di kisaran 995. Stokastik sebenarnya sudah cukup menarik, tapi di sini masih ada ruang penurunan ya sampai area 955 sampai 950-an. Ini resikonya tetap ada, tapi kalau ngelihat dari stokastiknya, ini juga sudah mulai menunjukkan adanya signal positif. Jadi untuk spekulatif, kalaupun Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulasi, kita bisa sarankan untuk pilih salah satunya yaitu HMSP untuk trading jangka pendek dengan target harga di kisaran 995. Selanjutnya mengenai Adikarya. Baik, untuk Adikarya bagaimana pergerakannya? Adikarya sempat membentuk pola doji ya di perdagangan kemarin. Nah, doji ini harus ada konfirmasi dulu setelahnya. Candle di perdagangan hari ini itu apakah bullish atau bearish. Kalau memang ada candle bullish, ini bisa kita asumsikan sebagai satu formasi candle Morningstar ditambah stokastik yang cukup baik mendukung adanya penguatan. Jadi kalau ada konfirmasi dari Adikarya di hari ini yang bergerak menguat, kami rasa Adi bisa diperhatikan di perdagangan selanjutnya dengan target harga kisaran 1010 ya. Di sini ada area 1012, tapi kita bisa bulatkan saja 1010. Dan untuk target harga setelahnya ya, kalau Adikarya ini terlihat sempat tembus area EMA 24, di sini ada penembusan area EMA 24 dan setelahnya harga tidak bertahan lama kemudian melanjutkan pelemahannya. EMA 24 kita bisa gunakan lagi sebagai target harga yang paling tinggi untuk Adikarya ada di kisaran 1035. Seperti itu. Mungkin dua area tersebut bisa diperhatikan kalau Adikarya ada penguatan pada hari ini. BRIS apakah sudah lepas dari downtrend-nya? Saya rasa belum, Bapak dan Ibu. BRIS masih dalam fase downtrend. Di sini ada penembusan area support 1805 dan kelihatannya juga sampai saat ini masih ada candle bearish yang bisa melanjutkan pelemahannya. Jadi dengan begitu BRIS kami rasa level support selanjutnya ada di kisaran 1710. Ini potensial untuk dicapai oleh BRIS. Kita bisa tunggu lagi 1710. Apakah ada rebound atau tidak, kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Oke, 1710 bertepatan juga dengan Fibonacci retracement 1,618 di kisaran 1714. Jadi kita bisa tunggu nanti kalau misalkan BRIS ini mencapai area 1710-an, kemudian ada satu candle bullish ditambah stokastik yang cukup mendukung atau positif, kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek dengan asumsi bahwa BRIS ini punya potensi dan tertahan di area EMA 13 hari. Jadi untuk saat ini kita belum bisa berikan target harga ya, karena BRIS ini belum mencapai asumsi harga kita ya di sini di 1710. Oke, selanjutnya untuk ASA dan BTPS ya.
Mungkin di sini ada yang sudah beberapa pertanyaan yang sudah dijawab, sempat dijawab di kesempatan sebelumnya. Kalau dari ASA, dia ini sudah kurang begitu ini ya, menarik ya. Di sini ada penembusan area EMA 24 karena kalau historicalnya dari jangka pendek 24 ini menjadi penopangnya, tapi ternyata di sini ada penurunan, ada penembusan area EMA 24 dan setelahnya memang harga cenderung bergerak turun di bawah dua area exponential moving average. Jadi saya rasa ini ASA bisa diperhatikan dulu, jangan tentukan bisa masuk atau enggak karena kita perlu pengamatan yang lebih baik lagi. Sebenarnya ASA ini dari jangka panjang, dia masih gunakan EMA 90 sebagai dynamic support kuatnya. Nah, kita tinggal tunggu saja apakah ASA ini benar-benar akan rebound di area EMA 90 atau tidak. Karena kalau saya pribadi gunakan exponential moving average 90. Jadi, kalau kita bicara mengenai metode yang saya gunakan, mungkin saya akan lebih cenderung menunggu di area EMA 90 hari. Seperti itu. Karena kalau dari Fibonacci retracement ini sudah cukup jauh ya, di bawah exponential moving average 90, ada di kisaran 3.160, ini cukup jauh ya. Jadi mungkin 3.160 ini adalah area penentuan. Kalau memang ASA kembali tembus area 3.160, maka kita bisa sarankan untuk jauhkan dan tidak benar-benar masuk di ASA atau Adisarana Armada TBK. Oke, tadi mungkin review singkat teknikal BTPS dan auto. Kita bisa review sedikit untuk BTPS. BTPS ini juga sudah menguat, tembus area EMA 24, tapi setelahnya harga turun, tapi di sini ada rebound lagi di EMA 90 dengan penguatan yang sangat signifikan, sebesar 7%. Pada perdagangan hari ini, BTPS terpantau menguat 0,26, tapi candle ini lebih mengarah ke hanging man. Jadi review singkatnya, BTPS potensi untuk koreksi. Koreksinya sejauh apa? Oke, sebelumnya mungkin di sini kita bisa lihat ya, BTPS koreksi dan rebound di kisaran 0,618 Fibonacci retracement. Jadi mungkin untuk ke depannya kita perlu perhatikan juga ya, apakah BTPS ini bisa tertahan di atas EMA 24 atau tidak, karena kalau ada penembusan di bawah exponential moving average 24, kita bisa sarankan lagi untuk tahan dulu rencana untuk masuk, resikonya cukup tinggi. Tapi kalaupun BTPS ini tertahan setidaknya di kisaran ini kita bisa hilangkan dulu. Oke, ini bisa kita zoom in, ini di kisaran 3.720 ya. 3.720 target harga atau supportnya, dan kalaupun ada reversal atau pemantulan di area 3.720-an, kita bisa perhatikan atau kita bisa pertimbangkan lagi untuk masuk ke BTPS. Seperti itu ya. Yang jelas saat ini sangat tidak disarankan untuk masuk dulu. Kita tunggu dulu koreksinya sampai sejauh apa, baru nanti kita bisa tentukan trading plan untuk BTPS setelahnya. Selanjutnya untuk auto ya, Astra Auto Parts. Auto uji area EMA 90. Saat ini masih uji area EMA 90 hari dengan dukungan stokastik RSI yang mendukung adanya satu penguatan atau technical rebound. Tapi kita belum bisa lihat ya, apakah auto ini masih cukup kuat untuk rebound. Karena kalaupun rebound di sini auto memang punya satu historical adanya technical rebound yang mencapai area 0,618 Fibonacci retracement. Di sini ada pencapaian area, kemudian harga turun, kemudian di sini ada penembusan area support di kisaran 1180 dan di sini tertahan di EMA 90. Jadi kalau penutupan perdagangan auto hari ini bullish, Bapak dan Ibu bisa perhatikan di perdagangan selanjutnya.
Tentunya ya, kalaupun ada signal yang positif lagi, entah itu dari apa namanya indikator volume, itu menunjukkan adanya satu signal akumulasi yang terjadi, kita bisa manfaatkan untuk buy di perdagangan selanjutnya. Target harga kita bisa gunakan historicalnya, auto bergerak di kisaran 0,618, jadi kita bisa gunakan lagi 0,618 sebagai target harga selanjutnya. Seperti itu. Auto juga ini ya, tertahan di bekas resisten dia ya, atau menjadi support saat ini. Di sini ada supportnya dia. Nah, di sini pas banget. Auto ini sedang konsolidasi mendekati area support. Jadi kalau ada penutupan di atas supportnya lagi, atau di kisaran di atas 1180, ini bisa kita jadikan pilihan trading untuk hari selanjutnya. Selanjutnya Arto bagaimana, Pak? Arto kita bisa bahas ya. Arto di sini ada dari minor trend ya. Minor trendnya bullish sebenarnya. Oke, di sini mungkin mohon waktu sebentar kalau kita bisa review. Oke. Nah ya, Arto ini seperti ini kurang lebih ya. Oke, Arto. Bullish jangka pendek bagaimana dengan target harga selanjutnya. Arto punya dynamic support ya, EMA 24, yang beberapa momen juga sempat menahan pergerakan dari Arto yang membuat juga Arto bullish setelahnya, setelah ada penembusan atau pencapaian area EMA 24. Tapi kalau kita lihat di sini, Arto sebenarnya masuk ke area bearish-nya. Di sini ya, di sini signalnya adalah bearish. Nah, ini mungkin kita bisa gunakan dari secondary trend-nya. Secondary trend-nya seperti ini. Nah, di sini ada pencapaian area resisten sebanyak 2 kali. Oke. Nah, di sini ada satu bullish trend jangka pendek. Ini bisa kita waspadai. Kenapa? Karena ini sebagai signal, bisa dikatakan signal rising wedge. Rising wedge itu adalah continuation dari tren sebelumnya. Jadi kalau trennya bearish, kalau ada rising wedge, potensi selanjutnya adalah bearish. Tapi catatannya, kalau memang ini adalah rising wedge, ke depannya Arto ini harus breakout area trendline dia, atau setidaknya dia breakout kisaran klasik support dia di kisaran 15.100 ya. Iya, di sini 15 atau 15.075 lebih tepatnya. Jadi kalau Arto breakout di bawah ini, di bawah 15.075, ini kita bisa waspadai. Kenapa? Karena khawatirnya ini adalah signal dari rising wedge. Tapi yang jelas jangka pendeknya, kalau kita lihat di sini Arto dengan pola penguatan, dan saat ini juga masih menguat ya, 1,58%. Kita bisa lihat terlebih dahulu, dan kalaupun memang ya di sini ada satu resisten, di sini 6.500. Jadi kalau kita lihat di sini potensial upside-nya, anggaplah dengan current price saat ini, potensial upside-nya memang sudah mulai terbatas, atau kisaran 3%-an, cukup 3%-an saja. Oke, kita belum ada lihat divergence sebenarnya ya, dari chart pattern dan juga dari apa namanya stokastik, ini masih seiring ya, seiring berjalan ya. Jadi ini belum ada divergence, masih sama. Jadi mungkin asumsi pertamanya itu. Kalaupun ada buy on week, kalaupun ada momen di mana Arto ini mendekati area open-nya, kita bisa spekulatif buy untuk target harga terdekat itu di kisaran 16.500. Jadi setelah 16.500 buru-buru jual, karena sebenarnya ini khawatirnya akan ada koreksi yang lebih lanjut lagi ya. Apalagi kita masih menunggu adanya signal dari rising wedge tadi. Cukup tricky atau cukup memiliki tingkat resiko yang
bisa dikatakan tinggi juga ya kalau masuk di posisi saat ini untuk Arto. Selanjutnya BBRI dan INDF mungkin tadi kita sudah bahas ya, INDF-nya. Apakah bisa long term? Mungkin tadi INDF kita bisa gabungkan saja untuk pembahasan dari BBRI, long term-nya apakah bagus atau tidak. Baik, long term, yang jelas kita dilihat di sini dari teknikalnya, momennya saat ini BBRI masih koreksi ya, masih dalam tren bearish-nya. Jadi momen saat ini apakah bisa masuk atau tidak, saya rasa tunggu adanya signal bullish reversal. Ini masih bearish, jadi sayangnya kalau Bapak dan Ibu masuk saat ini, ada potensi penurunan kembali. Seperti itu. Nah, ini saat ini seperti ini. Oke. Nah, ini bearish ya, bearish trend dengan apa namanya? Dengan pergerakan atau tren jangka panjang masih dalam fase juga bearish juga. Tapi di sini ada apa ya? Ada satu pencapaian swing high yang lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dari swing high sebelumnya. Dan apalagi di sini ada fase bullish. Nah, di sini ada fase bullish ya. Jadi ini bisa kita asumsikan sebagai signal awal adanya, sebentar, kita coba hubungkan dulu. Oh, ya di sini kurang lebih ya, berarti titik terakhir adalah di area sini. Ini adalah falling wedge. Falling wedge ini akan benar-benar terjadi ketika BBRI breakout trend line dia. Jadi kalau di sini ada breakout di area sini ya. Oke, kalau bisa kita artikan ya dengan level harga. Mungkin kalau BBRI ini breakout area kisaran 4.180 sampai 4.200-an ya. Itu kalau ada pergerakan di area tersebut, ini artinya ada breakout trend line dia. Jadi kalau ada breakout, kita bisa asumsikan awal sebagai ini adalah fase atau tren falling wedge. Falling wedge itu indikasinya adanya keberlanjutan dari tren sebelumnya. Jadi tren sebelumnya ini adalah bullish. Jadi kalau ada falling wedge yang confirm, ini adalah keberlanjutan dari bullish trendnya. Jadi kedepannya ini harapannya akan menguat ya. Asumsinya kedepannya akan menguat. Resisten ada di kisaran 4460. Tapi kita tunggu lagi ya, apakah confirm adanya falling wedge atau tidak. Itu yang perlu kita tunggu. Selanjutnya untuk SRTG dan kalau mungkin tadi MLPL sudah dibahas ya, kita bahas saja dulu SRTG-nya. Saratoga Investama. Saratoga udah sangat tinggi ya penguatannya. Dan di sini kalau boleh saya berikan gambaran, SRTG ini konsolidasi di kisaran 1,618 atau di kisaran 2.770-an. Jadi kalau posisi Bapak dan Ibu sudah memiliki SRTG di perdagangan sebelumnya, tentu saya sarankan untuk lepas saja seluruh kepemilikannya, karena ada konsolidasi ini kita belum bisa tentukan apakah SRTG bisa tertahan di atas 2770 atau nanti bisa breakout di bawah 2770. Kalau ada breakout, nanti kita bisa sarankan untuk tunggu di area 2510 sampai 2500. Di sini ada Fibonacci retracement 0,5 2510 ya. Tapi di sini ada klasik support, bekas resisten yang ditembus ada di kisaran 2.490-an. Jadi mungkin 2.510 sampai 2.490 bisa dicermati untuk entry level. Bovin masih layak hold atau tidak? Kalau kita lihat Bovin. Bovin saya rasa masih layak untuk di hold. Asumsinya di sini ada inverted hammer atau candle bullish yang sedikit menutup ya, sempat melampaui dua candle ini. Jadi ini nanti ke depannya kita bisa asumsikan juga sebagai bullish belt hold. Bullish belt hold itu adalah keberlanjutan dari tren bullish sebelumnya. Jadi kalau bisa kita lihat atau kita bisa gunakan dari minor trend ya. Pergerakan dari minor trend ya akan seperti ini. Nah,
Nanti ke depannya kalau ada bullish ini, kita bisa tandai sebagai potensial continuation. Nah, di sini ada area resisten 1155, ini potensi untuk dicapai ke depannya, jadi saya rasa masih sangat layak untuk di-hold. Seperti itu. Dari stokastik juga tidak menunjukkan adanya satu pola divergen, jadi masih aman untuk ditunggu area 1155 atau 1155. Selanjutnya Adaro ya dan IPCC. Adaro hari ini koreksi, walaupun di sini ada penguatan ya 1,42, tapi candle-nya lebih ke arah bearish. Open-nya lebih tinggi daripada closing saat ini. Adaro kita bisa tunggu lagi ya, asumsinya di 2230 sampai 2220 sampai 2230. Ini bisa kita tunggu dulu area tersebut untuk dicapai. Masih bisa di hold, dan kalaupun Bapak dan Ibu sudah merasa momen ini juga bisa dijadikan entry sell, ini juga kita bisa sarankan entry sell yang ideal karena sudah mendekati area resisten selanjutnya, resisten paling tingginya ya. Jadi yang mau lepas kita sarankan juga, tapi kalaupun ada yang mau hold dan rekomendasinya seperti apa, kami rasa kalaupun mau di hold area 2220 sampai 2230 masih bisa ditunggu untuk entry sell. Selanjutnya IPCC atau Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. IPCC mendekati area support ya. 525 ini rebound. Tapi sayangnya dengan pola seperti ini ya, atau mungkin dari stokastik juga sudah bergerak di area oversold ya. Saya rasa ini perlu adanya konfirmasi, apakah IPCC bisa menguat di perdagangan hari ini atau tidak. Jadi kalau ada penguatan, saya rasa IPCC juga bisa diperhatikan untuk adanya technical rebound sesaat. Jadi technical rebound-nya itu bisa berada di kisaran 540. Ini adalah support yang sudah ditembus oleh IPCC sebelumnya ya. Oke, di area ini. Ini ada area 540. Target harganya itu 540. Bagaimana dengan pergerakan harga selanjutnya? Saya rasa kalau misalkan 540 ditembus, area kisaran 550 itu adalah area yang paling tinggi untuk dicapai oleh IPCC di periode rebound ini. Oke, selanjutnya untuk MPPA dan SCMA ya. MPPA dan SCMA. Matahari Putra Prima masih fase bearish sepertinya, dan juga masih potensi koreksi Bapak dan Ibu. Dengan area resisten kuat di kisaran EMA 24, di sini ada penembusan area EMA 24 dan setelahnya harga turun. Jadi ruang penguatannya sebenarnya sudah sangat terbatas ya untuk MPPA dan tidak begitu menarik karena potensial atau risk downside-nya lebih besar dibandingkan potensial upside-nya. Saya rasa mungkin untuk target harga yang layak ya dan cukup masuk akal ada di kisaran 510 dengan historical pergerakan seperti ini. Sangat tipis atau mungkin sudah mulai terbatasi dari ruang pergerakan MPPA. Selanjutnya SCMA atau Surya Citra Media Tbk. SCMA sayangnya jangka pendek tertahan di bawah EMA 24. Di sini juga sama, tertahan di EMA 24. Jadi ruang penguatannya ini sudah mulai terbatasi juga ya. Di sini kita bisa lihat dari minor trend ini lebih ke arah pinan. Pinan itu adalah satu keberlanjutan, continuation. Jadi kalau continuation SCMA itu bearish, setelahnya kalau ini confirm adanya pinan, jadi ke depannya saya rasa trennya juga akan terus melanjutkan
fase bearish jangka menengahnya. Seperti ini kurang lebih ya. Kalaupun Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kelas teknikal chart pattern analisis kemarin, mungkin sudah bisa menggambarkan pergerakan selanjutnya. Oke, seperti itu ya untuk asumsi SCMA, kita perlu hati-hati, perlu mewaspadai pergerakan harga selanjutnya. SCMA ini dengan pinan ini ada polanya di 320 sampai 325, Fibonacci retracement 1,618, target harga selanjutnya. Oke. Kemudian tadi mungkin sudah ada yang menanyakan tentang S hardware ya, dan juga Era Jaya ya. Kalau S hardware menarik atau tidak, saya rasa dari candle-nya itu cukup berisiko ya. Menarik atau tidak, saya rasa kalau dengan tingkat risiko yang saya miliki, saya tidak begitu tertarik dengan S hardware. Menghindari risiko. Kalau dari Era Jaya juga sama, risikonya juga masih besar. Jadi baiknya dijauhkan dulu ya, Bapak dan Ibu. Oke, yang kemudian MTEK, Lama Kota Teknologi TBK. MTEK, saran saya MTEK kalau ada pencapaian area 2280, baiknya di sell, karena ini sudah mencapai target harganya ya, target harga Fibonacci retracement selanjutnya. Kemudian juga di sini ada, kalau bisa dicermati di sini EMTK sudah mulai tertahan ya, jadi nggak bisa melampaui lagi di kisaran 2780, tidak bisa bergerak di atas 2780 lagi. Konsolidasi baiknya sell on strength, kita tunggu lagi nanti adanya koreksi dan manfaatkan kalaupun ada satu rebound mendekati area klasik support di kisaran 2100, ini klasik supportnya yang pertama, atau mungkin target atau mungkin harga lebih sedikit lebih tingginya ada di kisaran 2130. Jadi mungkin 2100 sampai 2130 bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu untuk entry buy selanjutnya. Baik, mungkin untuk pembahasan dari MTEK menjadi pembahasan terakhir di Philip Morning Market Call. Kami ucapkan terima kasih. Kita ingatkan kembali bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap paginya pukul 8.30 sampai 9.30 pagi. Jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk tetap mengikuti Philip Morning Market Call yang akan membahas rekomendasi dan juga update perkembangan dari bursa domestik dan juga regional serta global. Akhir kata, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan salam cuan.